Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 19 November 2022, pekan biasa ke-33. Bacaan-bacaan suci hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Wahyu, bab 11 ayat 4 sampai 12, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang hidup hari esok. Kehidupan sesudah hidup di dunia ini. Ada dua poin penting yang disampaikan kepada kita melalui kedua bacaan suci hari ini. Yang pertama dari bacaan yang pertama. Bacaan pertama mengungkapkan kepada kita untuk lebih paham dan mengerti bahwa hidup hari esok, hidup sesudah hidup di dunia ini, itu sangat ditentukan oleh bagaimana orang mengisi hidupnya di dunia ini. Seperti apa dia mengisi hidupnya di dunia ini. Rasul Yohanes dalam penglihatannya menyaksikan dua saksi Allah yang luar biasa, yakni dua orang nabi yang menurut bacaan pertama hari ini digambarkan dengan dua pohon zaitun dan dua kaki dian yang berdiri di hadapan Allah. Cerita tentang dua nabi yang luar biasa itu sedikit digambarkan bahwa kedua nabi itu yang menjadi saksi Allah sungguh luar biasa. Mereka punya kuasa untuk menutup langit, menurunkan hujan selama kedua nabi ini bernubuat. Mereka juga punya kuasa untuk menjadikan air berubah jadi darah. Memang luar biasa sekali. Maka kedua nabi ini dalam hidupnya melalui penglihatan itu, Rasul Yohanes menegaskan bahwa bagi orang-orang yang hidup pada masanya, kedua nabi ini dianggap sebagai momok yang menakutkan. Dan banyak manusia yang hidup pada masanya menderita. Tetapi digambarkan juga dalam bacaan pertama hari ini bahwa kedua nabi itu akhirnya mati. Dan pada saat mati, semua orang menganggap atau merasa sebagai sebuah kebahagiaan karena kedua nabi ini telah mati. Mereka berpesta karena mereka dalam pikirannya menganggap, wah, ini dua nabi yang membuat mereka menderita karena selalu mengkritisi kehidupan mereka telah mati. Jadi tidak ada lagi yang lain yang mengkritisi hidup mereka. Maka mereka berpesta pora. Tetapi sesudah 3,5 hari Allah datang. Roh Allah datang dan membangkitkan kedua nabi itu. Lalu kedua nabi naik ke surga. Saudari dan saudara yang terkasih, ceritanya memang menarik. Tetapi intinya, kedua nabi yang terkenal itu yang memiliki kuasa, tentu kuasa itu dari Allah sendiri yang memberikan. Dan mereka telah melaksanakan hidupnya dengan baik sebagai seorang nabi. Mengkritisi yang tidak benar dari kehidupan orang-orang Israel. Maksudnya supaya mereka menata kehidupan menjadi sebuah kehidupan yang pantas dan layak di hadapan Allah. Mereka akhirnya menikmati hidup bahagia bersama dengan Allah. Hidup mereka dalam melaksanakan tugas di dunia telah membuat mereka pantas menerima ganjaran kehidupan abadi, hidup bersama dengan Allah. Poin yang kedua, itu disampaikan melalui bacaan Injil. Memang hidup di dunia yang akan datang
hidup sesudah hidup di dunia ini merupakan kelanjutan dari hidup di dunia ini. Tetapi corak kehidupan di sana itu berbeda dengan corak kehidupan di dunia ini. Injil bercerita kalau hidup di dunia ini orang kawin dan dikawinkan, di sana tidak ada itu. Mengapa hidup di dunia ini orang kawin dan dikawinkan, dan mengapa di sana tidak? Hidup di dunia ini orang kawin dan dikawinkan supaya manusia tidak punah. Terus ada manusia yang menghuni bumi ini, yang menghuni dunia ini. Tetapi hidup di sana orang tidak perlu kawin dan dikawinkan karena mereka tidak akan mati lagi. Karena mereka hidupnya seperti para malaikat. Saudari dan saudara yang terkasih. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ada orang yang bercerita bahwa di sana hidupnya itu seperti di dunia ini. Orang kawin dan dikawinkan. Bahkan di sana disediakan beberapa orang atau puluhan orang yang disebut sebagai bidadari. Jadi orang yang tidak dapat bagian menikah di dunia ini, kawin di dunia ini, asalkan hidupnya baik di sana, mereka akan diberikan beberapa atau puluhan bidadari. Yaitu pandangan dan pemikiran kehidupan mereka. Tetapi bagi kita, bila ada yang punya pikiran seperti itu di antara kekristenan, maka itu adalah pikiran yang sesat. Dan dari bacaan pertama, kita diberi pesan untuk selalu menata hidup kita dengan baik di dunia ini. Karena hidup kita hari ini menentukan bagaimana hidup kita hari esok. Tuhan memberkati.